Hai, halo, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Ya, untuk tema kali ini adalah seseorang yang sudah suka sama kamu itu sejak lama. Orang yang sudah suka kamu sejak lama. Kita akan lihat. Jadi, kamu di sini nggak perlu bingung ya, karena aku akan membacakan sesuai dengan keinginan kamu. Dan aku tahu kamu tuh kayak penasaran. Sebenarnya aku nih ada yang suka nggak sih? Ada yang sayang nggak sih? Ada yang cinta nggak sih? Siapa yang suka sama aku sejak lama? Di sini lagi-lagi aku tidak akan bicara mengenai status ya. Mau status kalian cinta segi 10, segi 50, aku fokus kepada orang dan perasaannya. Intinya begitu. Jadi kita nggak ngelebar kemana-mana, oke? Dan aku juga tidak mau terus-terusan membuka luka hati kalian. Ya, luka hati kalian itu kalian berhubungan dengan siapa, itu tidak menjadi urusan tarot reader sebenarnya. Karena semua orang itu needs love. Everybody needs love. Kita akan lihat ya, orang yang sudah kagum dan suka sama kamu tuh sejak lama. Kita akan cerita di sini. Kita buka dulu buku ceritanya ya. Wheel of Fortune, The Tower. Oh, ada Queen of Swords, ada Page of Cups, ada Seven of Pentacles, dan ada The Devil ya. Aku bisa bilang di sini ada energi yang strong di sini. Sebenarnya dari energi dari fire sign yaitu Sagittarius dan Aries ya. Ada juga energi Virgo, Libra, Pisces, kemudian Taurus dan Capricorn. Earth sign sama fire sign itu yang kuat. Jadi orangnya itu lebih membumi. Tipe-tipenya adalah orang yang kalau aku bisa melihat tipe-tipe pengalamannya sudah banyak, tapi tidak cukup dewasa, begitu ya. Ini aku akan lihat ya. Dia sama kamu nih kayak anjing sama kucing ya, teman-teman. Kalau aku lihat di sini, sikapnya itu kadang itu datang dan pergi. Dia tuh cukup menguras energi dan emosi. Mungkin tadinya tuh kamu sama dia tuh nggak akur, benci gitu ya, mungkin kamu tuh benci banget sama orang ini. Kemudian karena kalian tuh mungkin sering konflik, sering berantem, sering salah paham, dia itu merasa, loh kok gue tiba-tiba suka sama elu gitu loh. Biasa kan kayak di sinetron kismis gitu ya, kisah manis atau apa tuh yang di SCTV dulu ya. Aku ngelihatnya lebih kayak orang yang tiba-tiba kok aku suka. Mungkin dia terkesima sama galaknya kamu. Itu bisa jadi terkesima sama galaknya kamu, terkesima sama cueknya kamu. Terus di sini kamu tuh galak ya. Aku melihat ada energi yang galak di sini. Dan kalau aku lihat kalian itu memang kayak anjing sama kucing. Kalau ketemu tuh berantem, tapi kalau misalnya nggak ada tuh saling kangen. Jadi apa yang terlihat di depan itu kadang-kadang nggak kelihatan. Dan bahkan ya mungkin secara physically, secara tubuh 3D-nya nih, kamu tuh udah nggak mau deket-deket sama dia gitu loh. Dia juga sama kamu tuh rasanya gimana gitu, males gitu kan. Nah, tapi aku melihat di sini, seiring kalian mungkin sering komunikasi, kalian itu suka debat ya. Bisa jadi kalau misalnya dalam satu kantor yang sama, dia tuh mungkin orang bagian finance gitu ya, kamu di bagian operasional gitu. Uangnya nggak cair-cair nih, nggak turun-turun, rembesan gue mana misalnya gitu. Dia adalah sosok yang menyebalkan. Kalau dari segi pengalaman, saya melihatnya sih dianya belum begitu banyak ya pengalamannya ya. Masih banyak pengalaman kamu dalam masalah hidup. Dan aku juga melihatnya di sini, kamu tuh orangnya tegas. Dan dia tuh suka dengan seseorang yang buat dia tuh penasaran gitu loh. Karena di sini dia tuh bisa mengeksplorasi. Kamu tuh berarti orangnya tidak boring. Dia memandang kamu adalah seseorang yang punya kepribadian kuat.
Terus apa lagi? Dia ngelihat kamu itu seperti sosok yang kalau kamu wanita keibuan, tegas, galak, cerewet gitu. Tapi kamu punya sisi lembut, kamu ada sisi perhatiannya. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi ya nggak heran lah kalau orang ini tiba-tiba dari benci jadi demen, dari kayak kamu tuh nightmare, ya nightmare buat dia. Bisa jadi loh dia ini adalah orang sosok yang lebih muda ya teman-teman, sosok yang lebih muda yang ingin cari pengalaman. Kalau misalnya ini kalian dalam kalian tahu orangnya, kalau misalnya dalam lingkungan kantor di sini, ya aku bilang sih dia akan terus terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu gitu. Aku ingatkan di sini, ini pembacaan general reading ya. Jadi kalau misalnya memang cocok dan pas ya alhamdulillah, kalau nggak apa-apa. Dan ini aku tidak menekankan kamu statusnya apa, dia statusnya apa. Kita fun reading aja supaya nggak berat-berat pikirannya. Nah, kalau dalam situasi kantor atau dalam situasi bisnis atau apapun, orang ini memang tergantung sama kamu karena mungkin keterkaitan dengan pekerjaan ya. Selama dia ada di lingkungan kerja kamu ya dia masih terkait sama kamu di sini gitu loh. Mungkin kamu tuh pengen ritmenya cepat tapi dia itu lama, jadi kalian tuh sering tektok, sering kayak ya berantem ya, oke, ya kayak gitu, kayak anjing dan kucing, Tom and Jerry. Bisa jadi dia tuh junior kamu, atau bisa vice versa ya, bisa kamu yang juniornya dia tapi kamu yang lebih banyak pengalaman mungkin. Kalau dia mungkin ya udah by the rules. Nah, kita lihat lagi di sini ya, kita buka. Oke, kita buka di sini. Apalagi yang bisa kita lihat? Nine of Pentacles. Wow. The Hierophant. Oke. Aku melihat untuk karakternya sendiri ya. Karakternya dia itu adalah di sini aku bacain lagi. Ada energi dari Aries ya, Virgo, Taurus, Pisces, Sagittarius, Aquarius, dan ada juga di sini ya Pisces itu kuat juga. Secara intelektual, emosional orang ini itu kayak tahan banting ya. Dia juga sebetulnya kalau aku lihat nyaman sama kamu, walaupun kamu mungkin sedikit bawel, katanya dia sedikit bawel, tetapi kamu di sini punya power gitu, punya power yang kalau aku lihat itu mempesona. Kamu tuh dibutuhkan sama dia, ya, kamu dibutuhkan sama dia. Apalagi kalau misalnya kalian dalam satu kantor, dia mesti report apa-apa ke kamu, gitu, ya, report apa-apa ke kamu. Walaupun tuh bertentangan, tapi dia sangat kalau misalnya dia bawahan kamu atau dia junior kamu, dia adalah orang yang loyal. Atau junior beda divisi, dia adalah orang yang loyal sama perusahaan ya. Nah, di sini memang orangnya itu suka memperhatikan kamu dari sisi yang berbeda. Mungkin kalau orang lain melihat kamu galak nih, ya kan, orangnya nggak asik nih, tapi dia melihat ada sesuatu yang pasti ada kebaikan dari diri kamu. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Orang lain itu bisa menilai kamu secara tidak bagus gitu ya, minus gitu misalnya. Ini banyak jeleknya nih, ini anak gaul, mantan tukang dugem misalnya, atau mantan apalah gitu ya, playboy, playgirl, whatever itu. Tetapi dia di sini tuh melihat kamu adalah dari sisi keunikan kamu, dari satu sisi yang berbeda, ya. Aku lihat kartu Temperance di sini, dia tuh berusaha mengimbangin kamu, ya. Apapun tuntutan kamu, dia mencoba di sini untuk mengimbangi kamu. Nah, kalau untuk yang di lingkungan kantor nih biasanya ada, gitu. Di sini aku melihatnya apa sih? Dia tuh pengen terus dapat perhatian kamu,
Sometimes dia itu kayak melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang buat kamu jengkel, kesel, itu hanya untuk menarik perhatian kamu aja. Jadi kamu tuh concern ke dia. Kamu di sini yang lebih power, dianya yang lebih sembrono. Bukan karena dia males, tapi di sini memang dia ada ketertarikan secara fisik mungkin ya, secara ngelihat kamu negor dia kan, misalnya gini nih, kamu atasan contoh, kalau kamu negor dia, dia bawahan kamu kan, dia sering ke ruangan kamu tuh, dia seneng gitu loh, semakin kamu bawel, semakin kamu ngarahin dia, semakin kamu dia tuh kayak berusaha untuk menarik perhatian itu gitu loh dari kamu ya. Aku melihat ini energinya anak muda ini, atau ya at least-nya sepantaran atau mungkin lebih muda. Kalau lebih tua kayaknya impossible di sini. Tapi bisa juga sih. Ini kan general reading ya, mungkin yang lagi masuk nih energi anak muda gitu. Kalau misalnya dia tidak muda, ya berarti dia adalah seorang laki-laki yang tidak dewasa. Pemikirannya tuh masih kayak kalau dalam memberikan sebuah perhatian atau mengekspresikan perasaan itu masih kayak nggak jelas gitu, masih bocah kemarin sore. Nah, tapi di sini aku melihat dia ada kenyamanan sama kamu. Ini lepas dari semua status ya teman-teman. Ingat, aku lepas dari semua status, hanya kamu dan dia. Aku nggak bahas yang lain. Ini agak sedikit kompleks ya, karena kamu toh pada akhirnya juga memang akan tiktokan sama dia juga gitu loh, sering ngomong gitu, kalian tuh nanti akan sering berbicara banyak mengenai apa gitu. Tetapi memang ya ada sikap-sikap dari dia mungkin yang cara dia untuk mendapatkan perhatian dari kamu ya, kadang-kadang dengan melakukan sesuatu kesalahan atau biar dia ditegur, biar kayak ada hal bodoh yang dia lakukan supaya kamu tuh bisa, apaan sih, kok kamu gini lagi sih, nah kayak gitu ya. Ini kalau dalam lingkungan kerja. Tapi kalau dalam lingkungan pertemanan, dia tuh akan membuat kamu tuh lebih cemburu, suka cemburu ya, suka seenaknya. Kadang dia kasih kamu perhatian terus pergi. Dia pengennya kamu tuh lebih tegas, kamu lebih aksi ke dia gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Buat kamu yang misalnya single nih, buat single, aku melihatnya orang ini itu kayak playing gitu ya, main-main sama kamu. Tetapi sebetulnya dia butuh kamu. Kenapa? Suka sama kamu, cuman nggak tahu cara ngomongnya. Jadi kalian tuh sama-sama amateur tuh amatir. Kalau misalnya kamu di sini baru putus, dianya di sini kayak dia bukan tipe-tipe orang yang bisa pendekatan sama orang. Yang dilakukan adalah kadang-kadang cari perhatiannya yang unik gitu, ngebuat kamu kesel. Kadang-kadang kasih perhatian juga, pengen tahu banyak tentang kamu. Aku ngelihatnya beberapa dari mereka di sini ada yang buka-bukain foto kamu ya, ada yang ngeliat Instagram kamu, sesuatu sosial media, sesuatu yang bisa dilihat gitu. Pengen mereka itu masuk ke dalam circle kamu di sini supaya bisa lebih dekat sama kamu. Aku lebih melihatnya kayak kalian tuh memang kayak anjing sama kucing sih. Tepatnya di sini. Tadinya benci, nggak suka, tiba-tiba suka. Entah somehow kayak kesambet apa dia nih suka sama kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Oh, ada dead end berarti memang sudah fix ya teman-teman. Kalau aku lihatnya semacam dia nggak bisa berkata apa-apa lagi sih kalau seandainya nggak bisa kayak memendung perasaan gitu loh. Maksudnya belum ada pilihan lain gitu. Yang dia lihat tuh masih kamu. Ada keraguan di sini, agak sedikit ragu. Kamu suka sama dia apa enggak? Gitu. Ini semacam orang yang cintanya tuh baru tumbuh dan belum berbalas. Wow. Dia happy loh, dia happy kalau di dekat kamu. Ketika kamu perhatiin, ketika kamu negor, ketika kamu nyapa, ketika kamu judesin dia, itu dia happy. Ya, tapi di sini aku ngelihatnya ada sedikit perasaan takut, ada perasaan dia bakalan nerima gue nggak ya?
dia bakal suka sama gue nggak ya seperti gue suka sama dia. Jadi ada sesuatu yang tidak terungkapkan di sini. Mungkin dia juga suka ada gesture aneh ya teman-teman, suka ngeliatin kamu gitu loh, tapi sebetulnya itu hanya menjadi sebuah kayak imajinasinya dia gitu loh. Aku lebih melihatnya kayak dia itu ngeliatin kamu tuh kayak ngebayangin masa depan gimana gitu loh, tapi nggak berani ngomong. Padahal gesturnya udah kelihatan, cuman di sini dia nggak berani ngomong sama kamu. Ada ketakutan tertentu. Tuh, dia tuh suka sama kamu ya, tapi merasa kayak apa ya, ada gairah tertentu di sini yang buat dia tuh kayaknya nggak bisa tidur, yang ngebuat dia tuh kayaknya susah untuk menjelaskan. Masa dia bilang sama kamu sih, kamu tuh menggairahkan gitu kan, nggak sopan. Aku tahu dia ini sukanya secara fisik gitu ya, ibaratnya dia tertarik kamu memang dari fisik, dari bentukan kamu, dari gesture kamu, dari semuanya. Bahkan dia udah membayangkan yang jauh-jauh sama kamu. Ini fans kamu sih ya. Dia takut di sini, takut dibilang orang yang mencari keuntungan. Kalau kamu di sini statusnya lagi-lagi sudah menikah atau bagaimana, dia takut dibilang cari keuntungan atau kayak mendapatkan benefit dari kamu. Itu takut banget, dan takut juga berhubungan dengan pasangan kamu tentunya. Karena dia juga di sini ada perasaan atau pikiran, kalau aku lanjutin takut merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Gitu aku ngelihatnya. Pembacaan ini bisa vice versa ya teman-teman, terbolak-balik nggak apa-apa, karena energiku ini lagi nggak mau yang ribet-ribet. Kita harus senang-senang di sini. Yang penting kalian dapat maknanya ya. Di sini dia tuh kayak apa ya, kayak merasakan walaupun dia cinta sama kamu, dan ini berupa apa ya, mungkin kamu akan kaget gitu loh, tetapi dia juga takut di sini menghadapi pasangan kamu ya. Dia nggak mau dibilang kayak cuman memanfaatkan. Apalagi kalau misalnya kamu tadi yang aku bilang skenarionya lagi orang kantor gitu, dia memanfaatkan untuk pekerjaan ya, memanfaatkan untuk apa, itu dia nggak mau kayak gitu. Jadi lebih banyak diem ya orang ini. Orang ini sadar diri ya, apa ya, posisi kamu di hatinya itu sangat penting, aku ngelihatnya. Makanya dia juga berhati-hati dan pelan-pelan banget ya untuk menyampaikan namanya perasaan dia sama kamu. Dan ya takut membuat chaos aja, ke apa ya, ke sekitar gitu loh. Ini adalah pikiran dia, sebetulnya ini adalah energi yang tertutup, energi yang fans, energi kayak cinta dalam diem gitu loh. Ini benar-benar fans kamu tuh. Ini bisa aku lihat ya di sini, seseorang yang berusaha untuk kayak ngebayangin kamu, sekaligus dia juga takutnya apa ya, dia cuman bisa kayak memandangi kamu tuh ya sebegitu aja maksimalnya gitu loh, di luar dari imajinasinya dia ya. Dalam kenyataan ini orang berhati-hati banget gitu, nggak langsung apa namanya, memanifestasi kamu itu slowly but sure. Karena dia sini udah mikir banyak temptation ya, banyak gairah yang aku lihat. Dia takut kehilangan juga. Dia juga kayak berusaha untuk mematikan perasaan juga sih sebenarnya, karena dia tahu bahwa ini nggak bakal jadi real gitu loh. Ini nggak bakal jadi segala sesuatu yang mungkin, karena energinya stuck. Dia juga udah tahu resikonya, kayak very very impossible buat kalian itu bisa jalan, bisa sama-sama, tapi dia nggak mau kehilangan kamu.
Yang penting kayak kamu udah di sampingnya dia aja, dengan dia memandangi kamu, buka-buka sosial media kamu secara diam-diam, ghosting kamu mungkin secara nggak tahu, mungkin dia pakai fake account, atau dia liatin foto kamu tuh sampai bawah banget ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Itu nggak pernah kita tahu kan, tapi itu yang dilakukan karena dia merasa kayak deket gitu loh, secara intens sama kamu. Ya kamu kalau punya seseorang dengan ciri-ciri tersebut, ciri-ciri seperti ini, yang suka cari perhatian terus sama kamu, ya dia suka sama kamu. Tetapi di sini aku tidak mengajarkan kalian untuk halu ya. Sekali lagi, ini udah pasti dia tuh pernah lihat kamu, jadi bukan orang yang di sosial media gitu. Kalau dari sosial media nggak pernah ketemu, udah lupain. Ini aku baca ini adalah seseorang yang memang bener real, bener ada. Kamu udah pernah papasan, ketemu, lihat, bisa dalam satu kantor, beda kantor, atau dalam bisnis, dalam pekerjaan, hubungan circle pertemanan yang memang dari teman siapa ke siapa, atau circle kamu tapi dia agak jauh, ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang aku kenal di sosial media, anak muda, dia suka sama aku, nggak. Ini udah ada pertemuan gitu. Karena ada ketidakakuran di sini. Bisa jadi ya kalian hubungannya juga nggak bagus, kayak aku bilang awalnya. Tapi kelamaan karena mungkin kalian intens dan memang ketergantungan di sini, ya mau nggak mau kalian akan mengakrabkan diri dengan energinya bisa balancing gitu loh. Ini bisa jadi teman kantor kamu, partner kerja kamu, partner kerja yang kemelekatan pokoknya. Kalau nggak partner kerja berarti orang yang memang butuh kamu, memang ada dia, tapi entah fungsinya apa gitu loh. Entah fungsinya kamu butuh dia atau enggak, tapi dia butuh kamu di sini. Gitu loh. Orangnya juga bisa aku simpulkan ya secara agama bagus di sini ya, secara bekerja juga ulet. Cuman gitu, mungkin dia anak muda atau pikirannya belum dewasa. Seberapa jauh dia ini, yang penting gini loh, kalau masalah pengalaman hidup aku rasa sih ya bisa dibilang baru ya. Maksudnya gini loh, dia biarpun penampilannya mungkin udah lebih dewasa atau gimana, itu kalian kayak 11-12 sih. Tapi di sini energi kamu yang mendominasi dia ya. Jadi dianya yang lebih kayak lihat kamu tuh kayak wow. Seru sih pembacaan kayak gini. Tidak monoton ya teman-teman, dia lagi. Tapi ini ada seseorang yang memang suka sama kamu, yang sayang sama kamu, pernah jadi teman kerja mungkin, atau still teman kerja. Ya pasti ada berkepanjangan gitu loh, kayak kontrak lama gitu. Wow, di sini ada house. Mengenai perasaan ini dalam banget ya teman-teman, stuck banget, kokoh. Kalau aku bilang kokoh itu berarti nyata, real. Rumah itu ada bentukannya kan. Tuh kan. Ini aku bisa bilang dia tuh kayak pengen masuk ke dalam kehidupan kamu deh. Mau sebentar, nggak maksudnya gimana ya? Kayak baru-baru ini concern gitu. Tuh. Nah. Ini kartu The Devil ya. Kartu The Devil itu lebih seperti kayak kamu tuh menggoda dia. Ini bisa energi dia, energi kamu. Jadi kalian tuh sama-sama erat
di sini, sama-sama saling tertarik dan menggoda. Mungkin dia tuh buat kamu tuh anxiety baru-baru ini ya, buat kamu tuh kayak berbunga-bunga sekaligus sekaligus bete mungkin dari perlakuannya dia yang kok misterius gitu. Tapi ini stuck sih, karena ada energi the devil yang panjang ya. Kalau energi the devil itu dia kayak ketergantungan gitu, ada sisi ketergantungannya, entah dari sisi apa, ketergantungan gitu. Kalau nggak ada kamu tuh nggak enak gitu, kayak kamu tuh air putih lah, kalau nggak minum air putih nggak enak gitu. Di sini sih dia sangat ada energi takut, sekaligus sangat bergairah. Kalau ngelihat kamu itu kayak semangatnya ada, mungkin hasratnya meninggi, semacam itu, temptation di sini teman-teman. Ini bisa ke arah hubungan karmic relation ya, cuman aku nggak akan ngebahas itu. Kalau kalian single sama single, kalian bisa jadi kayak friend with benefit ya, walaupun mungkin single tapi udah punya pacar, udah punya pasangan ya, tapi belum menikah gitu, bisa jadi FWB. Kalau yang sudah menikah ya potensi, atau dia single kamunya enggak, tuh ada potensi kamu untuk bisa deket sama orang ini gitu. Jadi tujuannya dia adalah di sini memang kemelekatan, emang kagum, memang terserah lah lu mau anggap hubungan kita kayak gimana, gue terima aja deh, kayak gitu teman-teman ya. Sekarang kita akan reveal dari semesta, dari angels harus gimana tuh. This could be the one ya, dia menganggap kamu adalah nih perfect partner buat aku, cocok jadi partner aku, jadi orang yang bisa aku ajak diskusi, bisa aku ajak ngobrol. Aku lihatnya, kita kocok-kocok untuk zodiaknya. Kita akan lihat zodiak udah tadi, inisial. Kenapa banyak huruf DP? Selalu udah tak ini loh. Nama-namanya itu aja kah? LIP GF SNYZ ini ya. Jadi aku bilang orang ini adalah yang ada di inisial ini, dan juga zodiaknya. Bisa zodiaknya aja, bisa namanya aja, atau paling bagus itu keduanya. Kayak gitu ya teman-teman. So ini adalah pembacaan dari aku. Semoga kalian suka. Apapun masalahnya akan terselesaikan dengan baik, karena kita adalah orang baik dan mau berusaha. Oke, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you. I love you. Bye.